Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang lanjutin materinya di bab gravitasi ya. Buat kaula kelas 10 SMA, ada 3 partisi yang akan saya berikan di konten gravitasi ini. Yang pertama hukum Newton, yang kedua hukum Kepler, yang ketiga gerak benda langit. Pak, kok hukum Newton lagi? Ini hukum Newtonnya tentang gravitasi ya. Sebelum ke hukum Newton tentang gerak yang ada 3 butir pasal, jadi Newton tuh bilang hukum universal dulu, yaitu tentang gravitasi ya. Seperti apa mainannya? Yuk let's check it out. Check this out. Ya gitulah pokoknya. Oke, konten pertama atau submateri pertama kita ngomongin gaya gravitasi. Seperti yang kita tahu, kita nggak perlu sentuhan sama bumi. Yang jelas bumi udah bisa narik-narik kita. Dan kita juga antara bumi dan matahari ada gaya gravitasi, dan kita tahu mereka nggak lagi jabat tangan alias nggak nyentuh ya, bukan karena sosial atau physical distancing, tapi memang gaya gravitasi tergolong menjadi gaya tak sentuh ya gitu. Sama kayak gaya magnet, sama kayak elektrostatik ya, itu gaya tidak sentuh. Oke, nilainya mirip-mirip rumusnya kayak gaya elektrostatik ya. Kalau dulu listrik statis tuh gaya listriknya K/Q per R kuadrat ya, tapi kalau sekarang GMM per R kuadrat. Sesuai dengan yang terlibat dalam gaya itu, yaitu massa 1 dan massa 2. Kalau kita ngomong gaya gravitasi bumi, maka M-nya bisa jadi M1 bumi, M2-nya adalah massa dari diri kita ya. FYI, ini ya sama aja kayak gaya berat ya, karena nilai kuat medan gravitasi itu katanya Gm per R kuadrat, dan kuat medan gravitasi itu nggak lain nggak bukan adalah percepatan gravitasi. Jadi kalau kita lihat rumus gaya gravitasi sama percepatan gravitasi itu ada kemiripan, maka korelasinya adalah rumus yang ini nih. Jadi nanti kan F sama dengan M kali G alias gaya berat. Jadi gaya gravitasi itu punya sinonim atau sama dengan gaya berat ya. Oke, dua variabel ini yaitu gaya dan kuat medan atau percepatan gravitasi itu adalah besaran vektor yang nanti soalnya atau tantangan pengerjaan masalahnya itu menggunakan aturan vektor bila mana ya mengharuskan ya. Ya contoh misalkan ada gaya 5 Newton ke atas sama gaya 5 Newton ke samping, maka kita nggak boleh 5 tambah 5 sama dengan 10 ya. Oke, karena dia besaran vektor maka kita harus selesaikan penjumlahannya secara vektor alias resultan ya. Dan di antara konsep gravitasi ada 2 konsep lagi, yang ini skalar ya. Ini rumusnya samalah, mirip-mirip. Dari tadi itu ada G besar apa sih? G besar itu adalah tetapan gravitasi yang nilainya 6,6 10 pangkat minus 11. Tenang, nanti di soal juga bakal dikasih tahu. Nggak usah dihafalin juga nggak masalah. Intinya nanti pas mainan energi potensial gravitasi sama potensial gravitasi, kalian relatif tidak akan main vektor yang akan memudahkan teman-teman untuk langsung nyari hasilnya. Nanti kita akan tahu seperti apa bedanya antara skalar sama vektor pengerjaan soal-soalnya di contoh soal. Next kita ke bahasan yang kedua dulu, hukum 1 2 Kepler, 1 2 3 Kepler ya. Ini hukum 1 sama hukum 2 ngomongin teori, di mana katanya hukum pertama itu lintasan planet itu bentuknya elips loh, dan matahari ada di salah satu titik fokus. Karena elips ya, maka nanti ada titik terjauh yang disebut aphelium dan titik terdekat nanti disebut dengan perihelium ya. Dan sebenarnya oke, lintasan bumi mengelilingi matahari berarti elips, tapi elipsnya itu mendekati lingkaran, sehingga hitungan matematisnya masih menggunakan pendekatan matematis. Jadi bisa dibilang hukum Kepler itu ngasih detail bahwasanya lintasannya elips, tapi dalam matematis kita masih pakai pendekatan lintasannya lingkaran, bukan elips ya. Karena elips itu punya nilai yang namanya eksentrisitas, melambangkan keelipsan suatu elips. Kalau mendekati 0 berarti lonjong banget tuh, tapi kalau mendekati 1 nanti mendekati lingkaran. Kalau memang seperti itu berarti bumi tuh orbitnya kisaran 0,98 lah gitu. Jadi elips yang mendekati lingkaran banget, sehingga hitungan matematisnya dipermudah, khususnya di SMA, yaitu dianggap lingkaran hitungan matematisnya ya gitu. Hukum kedua, nah nih gini nih, yang katanya hukum pertama tuh elips kan punya 2 titik pusat nih, katanya matahari itu di salah satu titik fokusnya gitu. Oke, dari ilustrasi ini kita ngomongin hukum kedua nih. Katanya kalau kita punya garis waktu yang sama, misalkan A ke B itu 1 bulan, C ke D itu 1 bulan, sama kan, sama-sama sebulan. Tapi kalau di AB, karena dia dekat dengan matahari, dia ngebut, jadi karena ngebut dalam waktu yang sama dia menempuh jarak yang lebih jauh daripada di waktu yang ini. Ini sama-sama sebulan loh, sama kayak AB, tapi di CD itu dia lambat karena jarak terhadap matahari itu jauh, alias di aphelium. Karena jarak yang jauh akan membuat gayanya jadi kecil.
Kan gaya kan penyebab suatu gerak benda yang bisa mengindikasikan dia akan lebih ngebut atau lebih lambat ya. Tapi kata hukum kedua, nanti tarikan garisnya itu akan membuat juring dengan luas juring yang sama pada bae nanti ujung-ujungnya teh ya. Jadi ini keterangannya nih, nanti luasan yang diarsir itu bakal sama semua gitu. Oke, itu hukum kedua. Sekarang hukum ketiga yang matematis banget, nyeritain hubungan periode revolusi sama jari-jari revolusi. Ingat ya, periode revolusi itu maksudnya periode dari A balik lagi ke A. Intinya kalau hitungan bumi berarti periodenya adalah 1 tahun keliling matahari sekali ya. Kalau jarak berarti ya jarak matahari ke bumi. Di sini nih jarak revolusi, bukan jari-jari. Boleh sih jari-jari lintasan melingkar. Nah, di sini kita bilang R-nya adalah jari-jari lintasan melingkar, bukan lintasan elips. Karena apa? Karena pakai pendekatan matematis. Mengingat elipsnya itu mirip lingkaran ya. Next, kita ngomongin bahasan yang ketiga, yaitu gerak benda langit yang kita omongin. Pertama, ketika ada suatu benda yang mengorbit suatu planet, maka berlaku ini ya, sigma F sama dengan MA. Tapi bagian MA-nya itu menjadi gaya sentripetal. Jadi ada kesetaraan nanti antara gaya gravitasi dengan gaya sentripetal. Dan ini saya cuma ngingetin doang, gaya sentripetal sering banget nanti dibentuk dengan M omega kuadrat kali R. Jadi nanti V-nya di-convert jadi V sama dengan omega kali R. Jadilah bagian ini boleh disamadengankan dengan ini. Nanti omeganya dipecah jadi 2pi per T kalau ditanyakan periode ngelilingin ya. Jadi begitu. Dan terakhir gerak planet atau satelit yang lagi diomongin tuh ada istilah kelajuan lepas sama kelajuan orbit. Identik ya, tapi awas sebenarnya kalau kelajuan lepas tuh lebih kencang karena ada faktor 2-nya. Dan lagi R-nya itu kalau kelajuan lepas kan berarti lepas itu awalnya di permukaan planet atau permukaan bumi misalnya. Maka R di sini adalah jari-jari si planetnya alias jari-jari bumi. Nah, kalau di orbit R-nya itu adalah lokasi dari ketinggian menuju pusat planetnya ya. Ulang, kalau R besar di kelajuan lepas itu maksudnya adalah jari-jari planetnya, tapi kalau R ini adalah lokasi jarak dari orbit menuju pusat planet yang diorbitin gitu guys ya. Oke, ini akan menjadi lebih nyata, nggak terlalu abstrak kalau kita mainan soal. Tapi kalau kita nggak mainan soal, ini tetap abstrak karena semuanya mainan luar angkasa. Ya bisa sih diamati di bumi, tapi ya kecil, hal-hal yang tidak begitu amazing ya. Oke, next kita cobain aja soalnya. Tipe soal pertama ya, gaya dan medan gravitasi. Yo, jadi ceritanya nanti di sini teh ada pertanyaan, maka orang yang beratnya di bumi 100 Newton tuh di planetnya jadi gimana? Ini kecil banget soalnya akan mainan rasio ya. Dan kita merasiokan antara berat dengan massa dan jari-jari. Berarti berat itu sama aja gaya gravitasi ya. Maka hubungan berat dan gaya gravitasi, hubungan berat dengan massa dan jari-jari adalah seperti ini. Berat dengan massa itu berbanding lurus, tapi dengan jari-jari berbanding terbalik ya. Maka nanti kita tulis seperti ini dengan alasan apa? Kita cuma mainan massa dan R. Jadi di dalam perbandingan kita hanya include atau perhitungkan variabel yang terlibat saja. Ulang, berat sama massa berbanding lurus tapi sama R berbanding terbalik. Nih buktinya, ini WP tapi ini RB. Kalau udah gini mah dikasih angka aja sesuai dengan data ya. Maka nanti ini WB-nya udah kesana duluan. Kalau ditaruh di sini nanti kan kita isi 100 ya. Jadi WP-nya bisa didapetin 250. 1/4 dikali 1000 ya. 100-nya kan dikali silang ke sana gitu. Next, ini masih soal pasaran, masih main perbandingan. Kalau tadi perbandingan berat atau gaya gravitasi, sekarang perbandingan percepatan gravitasi atau kuat medan gravitasi. Percepatan gravitasi atau kuat medan kan rumusnya seperti ini, dan ini soal perbandingan. Taunya gimana? Lah, dia ngasih tahu 2 lokasi dan menanyakan hal yang sama dengan data yang ada. Lihat, dia minta perbandingan jelas-jelas di sini ya. Jadi ini perbandingan. Dia cuma nyeritain R. Berarti kita cuma mainan percepatan gravitasi yang berhubungan terbalik dengan jarak kuadrat. Jadi kita isi aja. Katanya yang satunya itu jaraknya setengah dari permukaan. Berarti kalau kita pakai rumus G, R-nya itu maksudnya jarak ke pusat bumi atau ke pusat planet, maka setengah R ini jangan langsung ditulis di sini, tapi setengah R-nya dimasukin atau ditambah dulu sama R alias jari-jari bumi, ya.
Jadi ketinggian ditambah sama jarak dari permukaan menuju pusat, alias 1 ditambah setengah jadi 3/2. Udah, sikat matematika. Jadi tinggal 3 kuadrat 9, 2 kuadrat 4, 9/4 bagi 1 ya 9/4 ya. Next, nomor 3, ini masih perbandingan juga, tapi sebenarnya nggak kayak perbandingan karena dia minta lokasi sebenarnya. Lihat, dia minta letak ya yang tidak ada gravitasinya atau zero gravitation. Jadi kita gambar dulu sketsanya ya, ada massa 4M dan 9M terpisah A. Dan kita punya option yang paling banyak tuh jarak yang ditanya dari 4M. Maka kita ambil aja patokan 4M sebagai X atau jarak yang akan kita ketahui nantinya. Dan karena dia zero gravity, artinya gaya gravitasi ke kiri sama aja kayak gaya gravitasi ke kanan ya di lokasi ini. Maka gaya gravitasi kan rumusnya G(m)m/r². Oke. Jadi nanti masukin aja rumusnya, yang satu 4M, yang satu 9M. Yang satu jaraknya X kuadrat kita anggap, yang satunya adalah kita hubungkan dengan nilai A. Karena di ABC-nya ada faktor A-nya. Berarti kalau ini X berarti dari sini ke sini adalah A-X ya. Oke, kita bisa coret M-nya dan kita akan mencari X. Tapi X-nya masih ada kuadrat, maka enaknya kita akarin ya. Kita akarin, jadilah akar 4-nya 2, akar X kuadratnya X. Seperti ini juga di kuadrat, diakarin ya sebelah kanannya. Kalau udah kayak gini dikali silang aja, jadi 2 kali A 2A, 2 kali min X min 2X, X kali 3 3X. X-nya kumpulin, maka kita bisa dapat X adalah 2/5A alias 0,4A dari massa 4M ya. Oke, masih ngomongin gaya dan medan gravitasi, tapi sekarang kita ngomongin yang bau-baunya vektor. Karena katanya ada segitiga sama sisi, ada massa M di pojok-pojokannya, dan dia minta besar gaya gravitasi di salah satu benda. Oke, kita asumsi di sini ya, di titik A. Di titik A ini akan ada gaya yang arahnya ke C sama yang arahnya ke G sini ya. Oke. Dan mereka berdua gayanya itu membentuk sudut 60 dong, karena segitiganya sama sisi. Maka karena ada dua gaya yang mau ditotalin tapi secara vektor, maka kita keluarin rumusnya yaitu seperti ini ya. Ngejumlahin dua vektor gaya yang membentuk sudut, maka pakai rumus kosinus. Tapi kita bikin pemisalan dulu biar nggak ruwet banget masukin F-nya. Kita bikin nilai FAB sama FAC. Kebetulan nilainya pasti sama dong, karena posisi jaraknya sama ke titik-titik masing-masing dan nilainya juga sama-sama M ya, semuanya M. Jadi pastilah FAB itu sama dengan FAC. Tapi jangan dimasukin dulu, kita bikin aja mereka berdua tuh simbolnya F aja. Maka ini F, ini F, ini F, ini F. Set, kita beresin dapat F akar 3. Dan F tadi nilainya adalah ini nih, GM kuadrat per A kuadrat. Jadi sekarang tinggal dikopas aja. F yang ininya diisi GM kuadrat per A kuadrat akar 3 ya. Kita punya jawaban yang C. Next ya. Nah, ini dia nanya potensial gravitasi, berarti kita nggak main vektor, berarti kita cukup menjumlahkan saja. Ketika ada massa yang ditaruh di pojokan bujur sangkar, berarti ada 4 biji. Terus ditanyain potensial di titik pusat, berarti tinggal jumlahin aja ya. VOA, VOB, VOC, VOD pasti sama karena masanya sama-sama M dan lokasi R-nya dari sini ke sono tuh sama-sama semua. Berapa sih R-nya? R-nya tuh adalah kalau di sini dikasih sisinya A, maka ini adalah diagonal bidang yang nilainya A akar 2. Tapi kalau dari tengah ke pojok itu cuma setengahnya dari diagonal bidang. Makanya A per A akar 2-nya dibagi 2 nih ya. Yuk masukin ke rumus potensial. Rumus potensial gravitasi itu GM per R ya, GM per R. Oke. Nah, R-nya itu A per 2 akar 2. Jadilah seperti ini ya. Lanjut, tinggal dikali 4 karena ada 4 biji. Jadilah jawabannya seperti ini ya. Kenapa ini dikali 4? Karena ada 4 biji. Oh, ini terpengaruh oleh 4 potensial, makanya dikali 4. Karena sama semua ya, gitu. Kalau nggak sama semua, nanti ditambah VD tambah VC tambah VB tambah VA. Berhubung nilainya sama semua, tinggal dikali aja 4. Next ke nomor 6. Oke, kita punya pertanyaan yang to the point. Dia minta kelajuan lepas. Masukin rumus dengan data-data yang ada.
akar 2Gm per R ya, kelajuan lepas itu rumusnya. Oke. Maaf, ini G nya harus G besar nih. G besar itu yang konstanta 6,6 kali 10 pangkat minus 11. Masanya berarti masa bukan satelitnya atau bukan bendanya, tapi masa planet yang mau ditinggalin ya. Berarti masanya masa Merkurius, katanya 3,31 10 pangkat 23. Dan R-nya adalah jari-jari planet. Udah, ini mah perhitungan otak atau kalkulator aja dapat jawaban seperti itu. Ya. Tips sih kalau ngerjain soal kayak ginian, kalian perjuangin aja ngaliin angka yang bukan pangkat. Nanti pangkatnya beresin belakangan ya gitu. Terus karena ada di dalam akar, bikinlah pangkatnya jadi genap biar enak dibagi dua, biar bisa diakarin lebih tepatnya. Oke, next. Abaikan ini ya. Ini belum diganti. Ini soal udah tentang kecepatan orbit lagi ya, bukan tentang gaya dan medan gravitasi. Maka kecepatan orbit itu ya tinggal masukin aja VO. Tapi sekarang yang ditanya adalah perbandingan. Karena dia ngasih dua kondisi alias dua benda untuk dibandingkan. Tapi ya pertanyaannya sih sebenarnya VB ya, dengan data VA yang nilainya V. Karena V sama R itu berbanding terbalik dan ada akarnya, maka kita akan punya persamaan seperti ini. Lihat, berbanding terbalik buktinya ini VB, ini R, RA. Ya, harusnya VA saya taruh di bawah, tapi ini udah tak kali silang, biar cepet. Jadi kita masukin aja angkanya, ya jari-jarinya masing-masing udah diketahui, dapat jawaban V per akar 2. Karena R dicoret, akar 1 1, akar 2 masih tetap tinggal, jadinya jawabannya adalah ini. Next, ini soal yang ngomongin hukum 3 Kepler ya. Karena ada kata-kata keliling matahari. Ciri-cirinya adalah ngelilingin matahari, ngomongin periode, sama ngomongin jarak. Pasti mainan kayak ginian. Hukum 3 Kepler. Yang diminta tuh TQ alias periode planet Q. Maka kita tulis duluan di atas ya. Masukin angka-angkanya. Kita dalam rangka mencari TQ. Katanya TP-nya udah ada 24. RP per RQ-nya adalah 9/4. Ingat, ini RP RQ. Berarti RP-nya 4. RP-nya masukin 4. RQ-nya di belakangan yang disebutin ya, berarti RQ-nya 9. Oke, karena yang ditanya itu periode dan ini rumusnya ada kuadratnya ilangin dulu ya. Kuadratnya dihilangin, otomatis 9-nya jadi diakarin, 4-nya juga diakarin. Tapi ini pangkat 3 masih berlaku nih. Jadi tinggal di pangkatnya 3 aja, 27/8. 24-nya dikali silang, jadilah 81 hari ya. Oke, asli gravitasi itu selama nggak mainan massa jenis itu standar-standar aja ya. Rumusnya gitu-gitu aja dan bahasinnya jadi segini aja. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.